Trio Romance Down yakni Luffy, Zoro, dan juga Nami akhirnya akan segera menemui sang pangeran terkutuk Loki di dunia bawah dan akan melepas pria yang dibenci oleh para raksasa ini guna melakukan negosiasi maupun melakukan sebuah rencana yang akan membuat kacaunya negeri tersebut. Kesepakatan yang akan mereka buat inilah yang akan memicu kesatria suci benar-benar marah karena mereka gagal untuk merekrut Loki untuk masuk ke organisasi mereka. Nah, jadi apa sebenarnya kesepakatan yang Luffy buat dengan sangat ingin membebaskan Loki? Kemudian mengapa Nami bisa ikut dengannya dan akankah duel antara Zoro dan juga pangeran terkutuk ini akan tercipta dari pertemuan pertama mereka nanti? One Piece chapter 1136 kita kali ini mendapatkan judul Negeri yang Menantikan Matahari. Cover story masih seputar dengan Yamato, ziarah kuil emas Yamato si anak Oni volume ke-22, Holdem menuntun Yamato, Tama, dan juga Speed ke markas rahasianya. Di sini Yamato memaksanya untuk menuntunnya sementara Tama mengendarai Speed. Chapter dimulai di mana melanjutkan yang ada pada chapter sebelumnya. Saat Luffy menikmati memakan daging rusa, Jarul menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tak bisa datang ke Sunworld. Manusia seringkali datang dan mengira bahwa Underworld adalah Elbap, sehingga mereka akhirnya melarikan diri karena ketakutan. Di sini pun terlihat kru bajak laut topi jerami yang bersenang-senang di pesta. Robin, Chopper, dan juga Franky belum ada di pesta tersebut. Banyak raksasa yang tertarik pada Jinbe dan Brook karena mereka belum pernah melihat ras lain. Usopp menceritakan kepada para raksasa kisah petualangan mereka, seperti saat dia mengalahkan Owars. Nah, saat dia menyebut Owars, seorang raksasa berkata bahwa Owars adalah seorang pejuang legendaris yang ganas di antara ras raksasa. Road dipaksa untuk meminta maaf kepada semua orang oleh Gerd, dan dia diam-diam menikmati dipaksa oleh Gerd. Zoro di sana berkata, jika Usopp tak menghentikanku, kepalamu pasti sudah terbang. Nah, di sini Road pun mengatakan bahwa impian setiap raksasa ini adalah menjadi dewa matahari dan menguasai dunia. Mendengar hal itu, banyak raksasa mulai berkelahi karena banyak yang tak setuju tentang apa itu dewa matahari. Ada yang percaya dia adalah dewa pembebasan, ada juga yang mengatakan dia adalah dewa kehancuran. Bahkan salah satu raksasa pun mengatakan dia adalah dewa yang tertawa. Nah, Jarul pun mengatakan bahwa mitologi Elbap yang disebut sebagai Halley ditulis dalam bahasa kuno yang tak dapat diterjemahkan oleh siapapun. Jadi ada banyak sekali interpretasi. Menurut mitosnya, dunia ini telah hancur 2 kali. Nah, di saat Jarul ini berbicara, terlihat gambar kudu Nika yang muncul lagi di mitologi Elbap. Gambar ini sangat mirip sekali dengan siluet Nika yang kita lihat saat Hushu membicarakannya, tetapi dengan lebih banyak detail. Dewa Matahari Nika memiliki rambut putih panjang dan keriting serta awan putih yang melayang di lehernya, seperti Luffy saat menggunakan revive. Dia juga mengenakan kain di pinggang dan memegang pedang serta perisainya. Jarul berkata di sana, apakah dia akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia dari kehancuran atau seseorang penghancur yang mendatangkan bencana? Satu hal yang pasti, dia selalu muncul ketika dunia akan berubah, dan itulah mengapa mereka yang berkuasa takut dengan kemunculan Nika. Nah, Luffy di sana meresponnya. Jadi dia adalah Nika, dia pasti orang yang dibicarakan Bonnie. Jarul bilang, tapi karena dia adalah dewa matahari, mereka yang mencari harapan memandangnya tanpa kecuali. Kemudian dikatakan bahwa Nika ini merupakan sosok yang berpakaian putih bersih dan diselimuti oleh awan, serta muncul sambil tertawa terbahak-bahak. Luffy berkata, pasti itu yang dimaksud semua orang ketika mereka bilang aku terlihat sedikit mirip kan? Tapi aku tak ada hubungannya dengan dewa itu. Kemudian Jarul mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Harald dan juga Loki mungkin karena mereka mencoba menjadi Nika itu sendiri. Luffy kemudian bertanya kepada semua orang apakah Loki ini adalah orang baik. Semua raksasa pun terkejut sehingga mereka menjelaskan semua kejahilan dan kekacauan yang disebabkan oleh Loki di masa lalu. Raksasa bilang, dia adalah pangeran terkutuk. Faktanya, Raja Harald menerima ramalan yang meramalkan bahwa dia akan dibunuh oleh putranya sendiri, bahkan sebelum Loki ini lahir. Nah, tidak lama setelah kelahirannya pun dia membunuh kuda keberuntungan keluarga kerajaan. Itu juga ada pada tahun yang sama ketika Lilin membunuh pejuang besar legendaris Jorul. Yep, bencana alam menimpa negeri ini silih berganti. Bahkan sang ratu pun meninggal setahun setelah Loki ini lahir. Dia menjadikan Underworld ini sebagai taman bermainnya. Dia membantai dan menjinakkan binatang buas dengan kekuatannya yang luar biasa.
Dan kemudian dia melepaskan mereka ke desa. Saat itu dia masih bocah yang berusia 10 tahun. Dia membakar semuanya dan menghancurkan segalanya. Kejahilannya telah membahayakan hidup kita berkali-kali. Dan dengan kewenangannya sebagai pangeran dan kepribadiannya yang buruk, kau dapat membayangkan betapa mengerikannya tempat ini saat Raja Harald meninggal. Jarul ini kemudian melanjutkan dan mengatakan dia mendapatkan pedang di kepalanya karena mencoba menghentikan Loki membunuh ayahnya. Kemudian setelah membunuh Raja Harald ini, Loki pergi ke laut untuk menimbulkan kekacauan. Namun dia pun ditangkap oleh Shanks 6 tahun yang lalu dan dikembalikan ke Elbap. Luffy pun sangat gembira mendengar nama dari Shanks. Kemudian, para raksasa ini berbicara tentang Loki lagi. Zoro pun mengamati Luffy dan menganggap tindakannya agak tak biasa. Jadi mereka berbicara empat mata di pinggir desa. Zoro bilang, "Kupikir kau tak seperti biasanya. Jadi bagaimana? Tapi kita sedang berbicara tentang seorang pembunuh raja yang tak disukai di seluruh negeri ini. Kalian tak boleh percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya." Luffy pun menjawabnya. Tapi dia bilang dia tahu keberadaan Shanks. Tahukah kau betapa aku ingin sekali menemuinya? Zoro bilang itulah yang memungkinkan orang lain mengambil keuntungan darimu. Luffy pun marah. Jadi maksudmu Loki tak tahu dia akan mendapat sebuah pukulan jika itu semua bohong. Zoro mengatakan berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, Loki mungkin berbohong, tapi tidak mungkin mengatakannya kecuali dia pergi menemui Loki secara langsung. Nah, di saat Luffy dan Zoro ini berkonspirasi, mereka pun ditangkap oleh Nami. Nami bilang, "Aku penasaran apa yang kalian rencanakan. Apa kalian pikir kalian berdua bisa pergi kemanapun tanpa aku?" Zoro di sini berkata, "Dengarkan Luffy, kami akan mendapatkan kunci rantainya, tapi serahkan pada kami untuk melihat apa yang sedang direncanakan oleh Loki." Luffy bilang, "Mengerti. Terima kasih teman-teman, tapi kenapa orang ini ada di sini?" Nah, terlihat bahwa Luffy, Zoro dan juga Nami berpergian dengan Sfar dan Road lah yang menyiapkannya untuk mereka. Road telah diseterum lagi oleh Nami dan dia sekarang berbicara dengan Nami dan juga Zeus. Nami bilang, "Aku menjadikannya pelayanku." Zeus berkata, "Ingatlah, aku pelayan nomor 1 dan Sanji nomor 2. Raud di sini bilang bahwa merupakan kehormatan terbesar baginya karena mereka berdua adalah seorang navigator. Yep, dan Nami setuju untuk membawa Luffy dan juga Zoro untuk mendapatkan kunci di kastil. Tapi niat sebenarnya dari Nami adalah untuk mendapatkan harta karun di kastil. Nah, sekarang kita beralih ke Underworld, di mana Shanks berkerudung dan juga wanita berkerudung tiba untuk menemui Loki. Mereka datang untuk merekrut Loki untuk bergabung dengan God Knight. Loki di sana tertawa dan juga menolak, mengatakan dia tak ingin menjadi sampah. Lalu dia pun bertanya, apakah mereka berdua adalah seorang Tenryubito, tapi mereka tak mengatakan satu patah kata pun. Shanks berkerudung bertanya kepada wanita berkerudung informasi apa yang mereka miliki tentang Loki. Nah, wanita ini menjawab bahwa semua agen yang mereka kirim ke Elbap diserang oleh gagak raksasa dan juga menghilang. Jadi mereka tak memiliki informasi tentang kelemahan dari Loki. Yup, dan wanita berkerudung ini pun melepas jubahnya dan terlihat wujud aslinya. Namanya adalah Gunko, dalam bahasa Jepang yang berarti anak tentara, dan dia adalah anggota dari Kesatria Suci. Gunko ini memakai topi dengan kacamata, mirip sekali dengan topi milik koala, blazer berlengan sangat panjang dan sepasang sepatu boot. Terlihat juga mata kanannya yang bagian dalamnya berwarna putih dan bagian luarnya berwarna hitam. Dia juga memiliki beberapa perban di lengan dan juga kakinya. Dan kita pun bisa melihat kekuatan dari Gunko ini juga. Dia mengubah blazer lengan panjang menjadi perban. Itu pun menjadi sebuah bentuk anak panah yang dapat dikendalikan dengan sangat bebas. Gunko bilang, "Baiklah, aku membiarkanmu bicara sebentar dan yang kulihat hanyalah kurang sopan santun." Shanks berkerudung ini bilang, "Jangan terburu-buru Gunko." Nah, di saat mereka berbicara inilah, seekor serigala raksasa muncul di belakang mereka dari hutan. Loki berkata, "Makanlah serigala itu." Yup, di sini pun Gunko menggunakan perban miliknya untuk melilitkannya di leher dari serigala. Kemudian dia menggantung serigala itu di udara, sementara Loki menjerit memanggil temannya. Shanks berkerudung berkata, "Maukah kau berubah pikiran sebagai gantinya nyawa makhluk ini?" Yup, dan di halaman terakhir pada chapter ini, Loki menatap Gunko dan Shanks berkerudung sambil menantang sementara serigala itu dicekik. Loki berkata,
Jadi itu kesepakatan yang ingin kau buat? Baiklah, itulah nasib menyedihkan bagimu temanku. Beristirahatlah dengan tenang. Tentu saja akan ada kemarahan dan juga kesedihan. Tapi seorang pejuang tak kehilangan ketenangannya di hadapan kematian. Aku akan menelan kemarahan ini dan menghancurkan dunia. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dalam spoiler lengkap yang kita temukan di hari ini. Salah satunya adalah bagaimana terkonfirmasi sudah ada 2 orang yang menyusup ke tempat tersebut dan itu adalah kesatria suci. Salah satu anggotanya pun sudah disebutkan yang bernama Gunko. Nah, menurut Tamagon sendiri, penciptaan organisasi kesatria suci yang ada di One Piece ini, sepertinya ini adalah versi dari Oda Sensei sendiri dari Akatsuki di Naruto. 2 kesatria suci akan merekrut Loki ke dalam barisan mereka, dan tampaknya berusaha dengan paksa untuk menjadikan Loki ini sekutu mereka. Akatsuki juga dikenalkan suka merekrut anggota dan mereka yang menolak. Mereka juga akan memaksa orang untuk bergabung. Nah, One Piece pada akhirnya mempunyai kelompok penjahat miliknya sendiri seperti Akatsuki, Espada ataupun Geni Ryodan. Jadi akan sangat menarik, sepertinya akan ada one by one antara kesatria suci dengan organisasi revolusioner nanti. Nah, sekarang menarik untuk membahas bagaimanapun caranya para kesatria suci ini menginginkan siapa saja yang menjadi makhluk ataupun entitas terkuat akan mereka ajak untuk bergabung dengan kelompok mereka. Fakta pun terungkap bahwa bahkan Loki saja dapat menjadi salah satu kesatria suci tanpa menjadi Celestial Dragon, menunjukkan banyak hal yang misterius. Jadi apa mungkin teori yang didasarkan pada anak-anak dari kilas balik dari Big Mom sebenarnya benar bahwa mereka bangkit dan menjadi anggota dari kesatria suci? Apakah anak-anak ini budak terkuat yang dipilih secara acak untuk dijadikan alat perang? Sebelumnya diasumsikan bahwa hanya Celestial Dragon lah yang dapat menjadi anggota dari kesatria suci. Nah, namun sekarang saat melihat chapter terbaru ini, sepertinya asumsi itu langsung hilang karena siapapun dan apapun bisa menjadi bagian dari kesatria suci asalkan memang mereka dipilih oleh pemerintah. Jadi sepertinya Tamagon mengira bahwa anggota dari Chipperpol maupun dari Holy Knights ini dipilih dari rumah domba yang dimana ada pada saat Madame Carmel tiba di Elbap. Jadi sepertinya ini merupakan tempat dimana tanda petik pengembangbiakan alat yang diciptakan oleh pemerintahan dunia. Kalau kalian pernah menonton manga Promise to Neverland, di sana diceritakan di manga tersebut terdapat sebuah tempat dimana berisi dengan anak-anak yatim piatu yang ditelantarkan dan juga tak punya tempat tinggal, hidup di sebuah tempat yang dimana di sana terlihat rumah tersebut benar-benar nyaman dan sangat tenang, yang dimana mereka diasuh oleh beberapa suster yang ada di sana. Setelah itu, menariknya adalah terungkap fakta yang mengerikan bahwa rumah penampungan yatim piatu tersebut ternyata adalah sebuah tempat di mana beberapa orang jahat melakukan eksperimen terhadap anak-anak kecil di sana, di mana mereka dipilah untuk dijadikan alat oleh orang jahat, di mana nantinya akan ada anak yang terpilih yang lolos verifikasi untuk dijadikan senjata mereka. Yep, jadi sepertinya kasus di One Piece ini mirip sekali dengan anak-anak terlantar ini, dan bisa jadi ini adalah budak terpilih sesuai dengan kemampuan mereka untuk dijadikan anggota dari kesatria suci. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa pemerintah dunia menciptakan 2 organisasi rahasia mereka yang dimana adanya kelompok Chipperpol dan juga kesatria suci. Chipperpol diperkenalkan sebagai perisai para bangsawan dunia dan mengurus hal-hal yang bersifat eksternal, sedangkan dengan kesatria suci melakukan hal-hal yang sama, tetapi tugas yang diberikan kepada mereka jauh lebih intens yang masuk ke jalur internal dari pemerintahan dunia. Lalu ada lagi sebuah pertanyaan, mengapa tidak membuat Chipperpol lebih kuat saja, bukannya memperkenalkan organisasi baru lagi yang disebut sebagai kesatria suci ini? Nah, seperti yang Tamagon katakan tadi, bahwa tugas yang dimiliki oleh pemerintahan dunia di sini sangat kompleks, mengurus banyak sekali hal-hal yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, perlu ada 2 organisasi yang mengurus hal tersebut yang berbeda, di mana Chipperpol lebih condong menempatkan diri mereka ke hal-hal yang di luar dari pemerintahan dunia, seperti kepengurusan beberapa bajak laut yang melakukan kekacauan dengan menyentuh objek-objek vital mereka, seperti Impel Down, Enies Lobby, dan juga Marineford. Jadi hal ini sudah ditunjukkan di mana Chipperpol ini bergerak saat Luffy dan kawan-kawannya menghancurkan ketiga tempat vital tersebut. Nah, lain halnya dengan kesatria suci yang mempunyai tugas yang lebih dalam lagi, di mana ini menyangkut tentang negara ataupun hal-hal yang bersifat fundamental seperti kudeta maupun pengaruh organisasi lain yang mempengaruhi sebuah negara. Nah, seperti hal yang ditunjukkan oleh revolusioner yang punya tugas itu, dan memang lawan yang benar-benar cocok sekarang untuk revolusioner adalah kesatria suci, di
di mana tugas dari masing-masing organisasi ini berbenturan. Jadi, dengan hal inilah yang membuat pemerintahan dunia semakin kuat dengan adanya dua organisasi yang mengurus tugas mereka masing-masing. Sekarang berbicara terkait dengan adanya serigala yang dibunuh oleh Gunko ini. Nah, sepertinya ada yang menarik yang disembunyikan dari kedekatan antara Luffy dan juga Loki oleh Oda Sensei. Tamagon akan mengajak kalian ke belakang dulu ya, yang dimana pada tanggal 2 Maret 2019, Color Rock bernama Wolf dirilis. Kita melihat kelompok topi jerami di daerah bersalju dengan serigala yang menjulurkan lidahnya. Nah, sementara itu di arc Elbaf sendiri, kita melihat Loki sekarang dirantai dengan lidahnya yang menjulur. Terutama mengetahui Loki dalam bahasa Norse memiliki serigala yang sebagai putranya bernama Fenrir. Nah, sekarang bagaimana jika Oda Sensei memang menginginkan Loki ini menjadi serigala purba alias Fenrir atau sesuatu yang mirip dengan makhluk tersebut? Masalahnya adalah untuk beberapa alasan Oda Sensei selalu membuat hubungan yang kuat antara Luffy dan juga serigala. Pertama adalah serigala-serigala yang ada di Skypiea. Di sini terlihat mereka merayakan pesta bersama dengan Luffy dan kru topi jerami, dan disinilah pertama kali kita mendapatkan pose nikah yang ikonik. Di momen tersebut juga terlihat bulan sabit. Nah, momen kedua, serigala ditunjukkan pada saat di Arc Impel Down. Diceritakan pada saat itu Luffy sedang melawan Magellan dan tubuhnya dipenuhi dengan racun, dan Bon Clay mendorong dan membawanya ke tempat yang aman dengan kereta luncur. Mereka pun dikelilingi oleh serigala di sana. Mereka harus melawan serigala dan Luffy bahkan menggigit salah satu dari mereka. Yep, dan hal menariknya yakni serigala yang ada di penjara tersebut ditempatkan di neraka beku level 5 alias terlihat seperti tanah bersalju. Coba tebak apa yang kita temukan di dalam arc Elbaf ini yang juga memperlihatkan serigala yang berada di bawah dunia sama dengan level 5. Dan yang paling unik adalah di dunia Elbaf tersebut adanya dunia yang dimana turunnya salju di hutan tersebut. Apakah ini kebetulan atau ini memang disengaja? Oda Sensei memperbolehkan Luffy bertemu langsung dengan Loki di awal arc. Nah, jarang sekali sepertinya seorang villain utama ditampilkan di awal kemunculannya, apalagi mereka bertemu satu sama yang lainnya dan membicarakan sesuatu seperti kedekatan sangat dekat dari kedua karakter ini. Ini benar-benar sangat mencurigakan kan, dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa Luffy dan juga Nami sudah menemukan kunci dan siap untuk menuju ke dunia bawah dengan membebaskan Loki. Belum lagi dengan fetis si Marimo mendengar kabar bahwa ada seorang yang sangat kuat berada di negeri ini dan dia sangat ingin sekali untuk melihatnya. So, trio romance daun ini segera bersiap menuju dunia bawah dan langsung menemui sang pangeran terkutuk Loki untuk membuat kesepakatan ataupun merencanakan sesuatu. Jadi apa rencana dari mereka nanti? Tamagon akan ulas dalam video analisis besok ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Yep, terima kasih sudah berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jangan lupa tinggalkan jempol kalian dan juga share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Kita bertemu lagi besok di video review ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.